Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Gemilang Mitra Bangunan, yang mana kali ini kita akan mengajak kalian mereview salah satu objek wisata yang ada di Kota Semarang, yaitu objek wisata Grembel Asri. Ya, Grembel Asri ini mempunyai slogan One Stop Recreation, yang mana tempat ini menjadi tempat wisata terpadu, berbagai sarana rekreasi dan fasilitas pendukungnya berada di satu area. Ya, di sini ada rekreasi kolam renang, ada rekreasi coffee corner, ada juga rekreasi kampung satwa, yang mana di sini tersedia banyak sekali satwa-satwa yang dipelihara untuk menjadi daya tarik dari Grembel Asri ini. Ikutin terus channel YouTube Gemilang Mitra Bangunan, yang mana nanti akan kita review, kita akan kupas berbagai wisata yang ada di Grembel Asri ini. Ya. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi Grembel Asri, yang mana lokasi wisata Grembel Asri ini berada di Semarang. Ya, inilah lokasi parkirnya. Kita akan disambut dengan kalimat wisata termurah di dunia. Ya, di sini kita akan review wisata Grembel Asri ini, baik itu lokasinya, aktivitas yang bisa kita lakukan di sini, dan beberapa fasilitasnya. Ya, wisata Grembel Asri ini adalah objek wisata yang berupa taman bermain yang menawarkan suasana liburan seperti halnya ketika berada di hutan. Lokasinya menyuguhkan pemandangan alam yang masih asri. Wisatawan akan menyaksikan deretan pepohonan dan tanaman hijau. Tak hanya itu, wisata Grembel Asri juga menyediakan aneka wahana permainan seperti kolam renang, ember tumpah, kampung satwa, coffee shop, kampung satwa, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi destinasi wisata untuk segala usia. Di sini saya akan informasikan mengenai lokasi, jam operasional, dan harga tiket. Untuk lokasi sendiri, wisata Grembel Asri ini berada di Jalan Raya Manyaran Gunung Pati, KM 10 Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Untuk jam operasionalnya dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Tiket masuk adalah Rp4.000 sampai Rp7.000. Setelah kita memasuki dari pintu masuk utama wisata Grembel Asri ini, kita akan disambut beberapa petunjuk papan nama, yang mana ada papan petunjuk kemusola, rumah playon, fun game area, dan di bawahnya juga terdapat kolam ikan yang sangat asri
sehingga menambah kesaduan kita apabila kita berkunjung di sini. Ya, di sini kita akan mencoba menelusuri destinasi yang ada di wisata Grembel Asri ini. Wisata Grembel Asri menyediakan beragam wahana permainan seru, mulai dari kolam renang, ember tumpah, hingga kampung satwa. Terdapat pula rumah kayu dan kolam pasir, bird aviary, dan kura-kura raksasa. Untuk wisatawan yang membawa anak-anak, mereka bisa mengajaknya untuk bermain dan berenang di kolam renang anak. Tempat ini memang diperuntukkan untuk anak-anak. Untuk ukuran kolamnya cukup luas dan diisi dengan air yang sangat jernih. Ya, sebelum kita menuju kolam renang, di sini terdapat spot untuk area makan bagi wisatawan yang ingin kuliner. Sedangkan di sampingnya terdapat kolam pemancingan, yang mana kolam ini bisa kita pakai untuk mancing ikan. Memang tempat ini disediakan buat para wisatawan yang hobi memancing. Ikannya pun banyak disebar, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila kita menebar umpan ikan di sini akan cepat dimakan oleh ikan. Iya, di depan kita ini terdapat rumah kayu atau rumah kayu dan kolam pasir. Di dalamnya tersedia ayunan, perosotan, mandi bola, dan masih banyak lagi. Tempat ini begitu unik karena permukaan tanahnya tertutup pasir berwarna kecoklatan. Sementara itu, wahana rumah kayu berupa bangunan yang memanjang, dindingnya ditutupi oleh kawat besi. Untuk desainnya seperti rumah panggung yang area bawahnya ditopang menggunakan kayu. Demi memberikan pelayanan terbaik untuk wisatawan, pihak pengelola Grembel Asri sudah menyediakan berbagai fasilitas umum. Fasilitas ini meliputi tempat parkir, toilet, dan musola. Bila merasa capek, kita bisa beristirahat sejenak di gazebo ataupun wahana bermain ayunan yang ada di sekitar taman. Selain itu, kita dapat pula mencicipi kuliner ikan bakar yang khas di resto yang tersedia. Ya, di sini kita akan review kolam renang yang ada di Grembel Asri. Ukuran kolam renang ini tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar, sangat standar, lumayan untuk dijadikan tempat wahana bermain anak-anak kita. Ya, ukurannya pun berbentuk loft ataupun berbentuk sedikit melingkar. Ya, untuk kedalamannya variatif antara 50 cm
sampai 70 cm. Untuk luasnya pun sekitar 80 meter persegi. Di tempat kolam renang ini begitu asri ya guys ya, karena memang dikelilingi oleh pepohonan yang sangat rindang, sehingga menambah kenyamanan kita untuk di sini ya. Selanjutnya kita akan review beberapa spot wahana yang ada di Grembel Asri ini. Ya, ini kita akan sekilas melihat beberapa tempat permainan yang disediakan oleh Grembel Asri. Di sini terdapat perosotan, yang mana perosotan ini dikhususkan buat anak-anak bermain di sini. Selain perosotan, di sini pun tersedia permainan ayunan serta mandi bola. Kemudian di sini ada pula permainan wahana pasir, yang mana wahana ini bisa kita mainkan secara puas dan secara gratis. Ya, perlu diketahui bahwasanya semua wahana yang saya ceritakan tadi semuanya bisa dipakai secara gratis ya. Lalu di sini mungkin banyak teman-teman yang bertanya, bagaimanakah akses menuju lokasi wisata ini ya. Apabila kalian datang dari arah pusat kota Semarang, maka perjalanan ke sini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jarak yang harus ditempuh lumayan panjang, yaitu sekitar 17 km dari pusat kota Semarang. Grembel Asri mudah pula dijangkau oleh kendaraan pribadi, bis, ataupun kendaraan umum. Pasalnya tempat wisata ini dekat pemberhentian bis. Dekat Grembel Asri ada terminal Gunung Pati dan jalan raya Manyaran Gunung Wakti. Waktu tempuh dari kedua tempat ini ke tempat wisata di bawah 5 menit. Ya, di sebelah kanan ini kita bisa lihat tempat di mana para pelayan memberikan ataupun melayani pesanan makanan dari para pengunjung ya. Atau bisa dibilang tempat ini adalah dapur masak khusus buat para pengunjung yang telah memesan makanan yang ada di sini ya. Sambil kita menelusuri setelah area dapur ini, nanti kita akan melewati beberapa kolam, yang mana kolam ini sengaja dibuat untuk memelihara ikan ataupun untuk memancing ya. Spot-spot mancing di sini sangat banyak ya guys ya. Ada beberapa titik dan ada pula spot untuk bermain perahu-perahuan ya. Jadi di sini jangan khawatir karena memang tersedia banyak sekali wahana permainan anak-anak. Sehingga saya pastikan apabila kalian ke sini mengajak anak-anak kalian tidak akan bosan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya walaupun anak-anak di sini aman, harus dalam pengawasan orang tua. Ya, inilah beberapa saung yang disediakan oleh objek wisata Grembel Asri, yang mana saung ini sangat menyatu dengan alam, berhadapan tepat dengan kolam yang tersedia di Grembel Asri. Di sini terdapat beberapa saung, yang mana saung ini bisa kita pakai buat istirahat ataupun buat santap makan. Jadi tempat ini memang sesuai namanya, Grembel Asri One Stop Recreation ya. Inilah jalan setapak menuju tempat di mana di belakang tersedia wahana Kampung Satwa ya. Di sini kita akan menelusuri jalan setapak menuju Kampung Satwa. Kita akan melewati beberapa titik saung, yang mana saung ini bisa dimanfaatkan buat istirahat, buat rehat sejenak, ataupun buat bercengkrama dengan keluarga.
Ya, jalan setapaknya ini terbuat dari batu ya, sepertinya dari batu yang dibelah ataupun dari adukan semen ya. Memang sengaja dibentuk seperti mirip-mirip batu ya. Di sini terdapat banyak sekali pelayan ataupun pegawai yang sangat sigap, sangat cepat melayani para pengunjung ya. Ini kita akan melewati lorong-lorong, yang mana lorong ini teruntai beberapa akar-akar pohonan. Setelah kita melewati lorong yang terdapat untaian pepohonan, kita akan melewati bird aviary, yang mana bird aviary ini adalah kandang burung yang berbentuk prisma segi empat mendatar warna hijau. Suasana kandang disesuaikan dengan habitat asli para burung. Ya, sebagian besar dinding bird aviary ditutup dengan kawat yang sangat kuat. Jadi burung-burung di sini tidak akan mudah untuk kabur. Bagian dalam terlihat rimbun oleh tanaman dan ranting pohon. Kemudian bagian tanahnya ditutupi oleh rumput hijau dan dihiasi oleh batu-batu alam. Setelah kita melewati bird aviary, kita akan telusuri spot kandang satwa yang lainnya. Spot kandang satwa yang lainnya yang akan kita review, salah satunya adalah kandang kura-kura raksasa. Ya, kita di sini sedang menelusuri ke arah kandang kura-kura raksasa. Ya, reptil di Grembel asri ini bukan hanya diisi oleh burung-burung, tapi ada pula di sini tersedia satwa kura-kura raksasa. Ya, kura-kura raksasa di sini sangat lucu ya, dengan ukuran raksasa, jenisnya yaitu Aldabra dan Sulcata. Kita tidak tahu apa maksudnya ini, namanya berasal dari mana. Sepertinya nama ini berasal dari Brazil ya. Ya, Aldabra mempunyai cangkang yang bentuknya seperti kubah serta leher yang panjang. Sementara itu cangkang sulcata berwarna kuning kecoklatan. Ukuran kandang kura-kura di Grembel asri tidak begitu besar ya guys ya. Bentuknya menyerupai gua kecil yang berada di bawah perbukitan hijau. Ya, untuk koleksi kura-kura di sini baru ada 2 ya, yang bernama ataupun yang berjenis Aldabra dan Sulcata. Ya, Abang Alwi sendiri di sini sangat berani ya memegang hewan-hewan ini karena memang hewan ini begitu jinak dan tidak membahayakan. Abang Alwi begitu girang, begitu senang menikmati bermain dengan kura-kura yang baru dia lihat. Setelah kita mereview ataupun mengupas kura-kura yang ada di Grembel asri ini, saatnya kita pindah tempat, kita kupas lagi satwa yang ada di Grembel asri ini, karena memang masih banyak satwa-satwa yang akan kita kupas di area wisata ini ya. Salah satunya yang akan kita kupas setelah kura-kura raksasa ini, kita akan kupas yang ada di sini adalah burung onta ya. Burung onta ini telah kita ketahui merupakan burung terbesar di dunia dengan berat badan sekitar antara 100 kilo sampai 130 kilo dan tingginya pun mencapai 2,7 meter untuk ukuran jantan. Burung ini berasal dari Afrika bagian timur, biasanya sering dijumpai di daerah berpasir dan berhabitat kering seperti gurun. Namun sekarang banyak burung onta banyak diternakan
dan membiarkan hewan ini membentuk populasi dan bertahan hidup di sana. Meskipun termasuk dalam keluarga burung, namun burung onta ini tidak memiliki kemampuan untuk terbang seperti halnya burung yang lainnya. Merangkum dari laman National Zoo pada saat itu menjelaskan alasan burung onta tidak bisa terbang adalah karena tulang dada yang dimiliki hewan ini rata. Sedangkan tulang dada pada burung yang bisa terbang berbentuk melengkung dengan disertai otot yang kuat. Ya. Oke, selanjutnya kita akan review salah satu koleksi hewan yang ada di Grembel Asri, yaitu monyet. Ya, di sini banyak sekali monyet yang di dalam kandang. Adapun monyet itu adalah istilah untuk semua anggota primata yang bukan prosimia, seperti halnya kera. Ya, hingga saat ini dikenal 264 jenis monyet yang hidup di dunia. Sedangkan koleksi yang ada di Grembel Asri ini terdapat beberapa monyet, ya, ataupun kera. Ya. Monyet tidak seperti kera. Monyet biasanya berekor dan berukuran lebih kecil. Monyet diketahui dapat belajar dan menggunakan alat untuk membantunya dalam mendapatkan makanan. Perlu kalian ketahui, monyet terbesar adalah mandril, ya. Beberapa monyet dalam bahasa sehari-hari juga sering disebut sebagai kera. Beberapa monyet telah dimanfaatkan manusia sebagai hewan timangan atau hewan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Monyet ekor panjang adalah hewan yang paling biasa berinteraksi dengan manusia dan sering dipelihara sebagai hewan timangan, hewan sirkus, ataupun percobaan laboratorium. Ia juga primata pertama yang pernah ke angkasa luar. Beruk dipelihara di beberapa tempat di Sumatera dan Malaya untuk dilatih sebagai pemetik kelapa. Ya, inilah beberapa koleksi monyet yang ada di Grembel Asri. Jenis-jenisnya pun berbeda-beda, ya. Tapi di sini memang monyet di sini memang sepertinya sudah terbiasa berinteraksi dengan para pengunjung. Selanjutnya kita telusuri lahan di area paling belakang. Sepertinya di sini lagi tahap pembangunan untuk beberapa koleksi hewan. Jadi kita belum tahu apakah hewan yang akan dijadikan koleksi berikutnya. Ya, ini masih dalam tahap pembangunan. Berikutnya saya akan berbagi informasi terkait harga tiket wahana yang ada di Grembel Asri ini. Ya, untuk Flying Fox Jungle 1 kali luncur dikenakan biaya Rp30.000. Sedangkan untuk floating ball dikenakan Rp30.000. Bungee trampolin dikenakan Rp30.000. Untuk Flying Fox Dino 1 kali luncur dikenakan Rp20.000. Mini boot Rp20.000. Paintball games Rp70.000. Sedangkan untuk ATF Rp35.000. Kuda tunggang Rp25.000. Target shooting Rp15.000. Kereta mini Rp15.000 dan terapi ikan Rp10.000. Ya, itulah berbagai informasi terkait harga tiket wahana. Ya, berikutnya di sini kita akan lihat beberapa koleksi yang ada di Grembel Asri. Salah satunya adalah kuda poni ini, dan tadi kita sudah lihat beberapa koleksi kambing etawa yang ada di sekitar sini. Ya,
Selain kambing Etawa, terdapat pula kuda poni yang menjadi koleksi Grembel asri. Ya, kita telusuri lagi jalan setapak ini menuju kandang, yang mana kandang ini diperuntukkan untuk kambing Etawa. Seperti kita ketahui, kambing Etawa ini memang diambil susunya, diproduksi buat diambil susunya, karena memang susu Etawa ini sangat bagus buat kesehatan, buat kebugaran, dan buat kejantanan. Ya, ini beberapa kambing Etawa sedang dikasih makan untuk menyuplai energi kambing Etawa. Ya. Oke guys, setelah kita mereview beberapa koleksi satwa yang ada di Grembel asri, saat yang kita nantikan sudah kita tunggu, yaitu kita makan besar di saung dekat kolam pemancingan. Ya, memang Grembel asri ini menyediakan makanan favorit yang berupa ikan bakar ataupun ikan goreng. Ya. Terima kasih. Cukup sekian review kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga review kita ini bermanfaat buat kalian dan bermanfaat buat kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Siapa kita? Gemilang Mitra Bangunan. Siapa kita? Gemilang Mitra Bangunan. Siapa kita? Gemilang Mitra Bangunan. Gemilang Mitra Bangunan.